Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaifuddin dengan NIM 430202000018. Saya dari kelas 3C Program Studi Manajemen Dakwah semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait mata kuliah Manajemen Konflik guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan juga bentuk-bentuk dari konflik struktural. Nah, kalian tahu gak pengertian dari konflik itu sendiri? Nah, sebelum kita membahas mengenai konflik struktural, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian konflik. Nah, bahwa konflik itu berasal dari kata kerja Latin yang berasal dari kata configens, yang mana memiliki arti saling memukul. Nah, sedangkan secara sosiologis ini, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang dimana salah satu pihak ini berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, ada beberapa faktor yang mana membuat terjadinya sebuah konflik. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama yaitu karena perbedaan individu, ada perbedaan budaya, terus ada benturan kepentingan dan juga karena perubahan sosial. Nah, langsung saja pada inti pembahasan yaitu mengenai konflik struktural. Nah, kita akan pecah-pecah terlebih dahulu pengertiannya, yaitu ada konflik dan juga ada struktural. Konflik secara bahasa atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan struktural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah berkenaan dengan struktur, yakni sesuatu yang disusun atau dibangun. Nah, jadi dalam konflik struktural ini dapat disimpulkan pengertiannya bahwa sebagai suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara dua pendapat atau menurut sudut pandang, baik itu terjadi dalam ukuran organisasi, kecocokan antara tujuan organisasi dengan anggotanya, gaya kepemimpinan, dan sistem imbalan yang mana berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk konflik struktural. Ada apa aja? Yang pertama yaitu menurut Mangkunegara, yang mana menyatakan bahwa konflik dalam organisasi berdasarkan tingkat struktural ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada konflik hierarki, yang kedua ada konflik fungsional, yang ketiga ada konflik staf dengan kepala unit, dan yang keempat ada konflik formal informal. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya yaitu konflik antara komisaris dengan direktur utama, pemimpin dengan karyawan, pengurus dengan anggota, pengurus dengan manajer, dan pengurus dengan karyawan. Yang kedua yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari berjenis-jenis fungsi departemen dalam organisasi. Nah, contohnya yaitu konflik yang terjadi antara kepala bagian personalia dengan kepala bagian kepegawaian. Ada juga konflik antara kepala program studi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengenai konflik staf dengan kepala unit, yaitu merupakan konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan staf, terutama berkaitan dengan wewenang atau otoritas kerjanya. Contohnya yaitu konflik yang terjadi karena staf secara tidak formal ini mengambil wewenang yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu konflik formal informal, yaitu merupakan konflik yang mana terjadi berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contoh yaitu pimpinan yang mana menempatkan norma yang salah pada organisasi. Nah, itu menurut Mangkunegara ya teman-teman. Ada juga menurut pendapat Winardi yang mana mengelompokkan konflik organisasi menjadi 4 jenis pula, yaitu yang pertama ada konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf, dan juga konflik peranan. Nah, selanjutnya ada juga yang menyatakan bahwa konflik ini terdiri dari 4 macam, yaitu ada menurut
Jumings. Yang pertama yaitu ada konflik manajer lini atau supervisor dengan manajer menengah. Yang kedua ada konflik manajer menengah atau middle manager dengan manajer menengah. Yang ketiga yaitu ada konflik manajer perorangan dalam organisasi. Dan yang keempat ada konflik batin pada diri manajer. Nah, dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan tadi dapat diketahui bahwasanya konflik dapat terjadi pada setiap situasi dan kondisi apapun dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Konflik dapat juga terjadi pada siapapun, apapun kedudukan dan juga jabatannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal konflik yang sedang terjadi. Semua jenis konflik di atas itu dapat kita hadapi dan dikelola dengan bijak untuk meningkatkan produktivitas lembaga atau setidaknya tidak mengganggu kinerja sumber daya manusia, lembaga, atau organisasi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.